Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kawan-kawan dari subscriber atau yang suka nonton channel Al Jegagia. Ya, dalam kesempatan kali ini saya disuruh ngebuka, padahal saya tamu ya, disuruh ngebuka pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, ya, kita akan ngobrol-ngobrol, entah ngobrol-ngobrol apa, terserah teman saya saja yang punya Al Jegagia ini. Ya, oke, salam kenal dulu ya dari saya, Dudu Susilo. Kebetulan teman saya ini adalah salah satu teman sekelas ya waktu dulu ya. Kelas SMA 10. Oh iya, kelas 10 ya waktu zaman SMA. Kebetulan hari ini diminta untuk masuk ke channelnya. Nggak tahu ini mau ngapain ini. Ya, Mangga, gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja, karena sudah dibuka sama teman saya ini. Saya sengaja mendatangkan teman saya jauh-jauh dari luar daerah saya ya. Tapi masih satu kota, cuman luar daerah saya. Ingin apa ya, mengungkap hal-hal yang baik dari teman saya ini. Banyak kebaikannya lah. Banyak buruknya. Saya coba menyebarkan manfaat dan ilmu dari teman saya ini kepada seluruh penonton di channel Al Jegagia ini. Mungkin nanti perkenalan singkat dari teman saya nanti di awal, misalkan track record sekolahnya atau gimana, track record pengalamannya dan gimana-gimananya, dan nanti bahasanya itu seputar kepemudaan lah kurang lebihnya, karena teman saya ini terkenal pemuda yang produktif. Nggak terkenal amat sih. Banyak kebisaannya, banyak kemampuannya, multi talent, dan nanti akan di-sharing pengalamannya gimana sih caranya ngatur waktu dan lain-lain. Mungkin siap. Prolog dari teman saya dulu, silakan. Oke, tadi sudah perkenalan ya, nama saya Dudu Susilo, asal asli Cirebon ya. Untuk distrik ya, distrik atau kecamatan saya di Pleret. Yang tahu Trusmi itu sudah kenal banget ya daerah Trusmi ya, sekitar situlah kurang lebih kecamatan Pleret. Kebetulan kalau bahasa track record, saya nggak punya track record banyak ini sebenarnya ya. Cuman alhamdulillah dari sekolah dasar sampai ke SMA sampai ke jenjang perkuliahan, kebetulan saya sangat suka aktif di beberapa kegiatan. Kebetulan kalau untuk full waktu awal pertama kali kegiatan di zaman SMA bareng sama teman saya ini ya, Mas Fahdi di Rohis ya. Iya, waktu awal di Rohis. Cuman sebelum masuk ke Rohis kebetulan kelas 10 saya aktif di Pecinta Alam. Oh, panjat tebing itu ya? Ya, panjat tebing. Suka manjat-manjat. Terus kedua saya aktif di OSIS, cuman waktu itu hanya satu masa jabatan. Jabatan kedua saya tidak ngejabat karena waktu itu masuk ke Rohis. Oh, saya juga di OSIS, awalnya di OSIS. Yang sering dihukum OSIS maksudnya. Sering dihukum OSIS, iya. Kira sia saya. Alhamdulillah masuk ke Rohis, waktu itu kelas 10 bareng, kita satu kelas. Cuman pas kelas 2 kita misa ya? Misa, sampai kelas 3 misa. Sampai kelas 3 misa, cuma satu jurusan. Satu jurusan, sama-sama di jurusan IPS ya waktu itu. Kita sosial, bro. Sosial. Iya, sosial ya. Sejarahnya. Dan setelah kebetulan kelas 2 saya selesai di OSIS, saya masuk ke Rohis, dan di Alam saya masih lanjut. Kelas 3 saya masuk lagi ke ekstrakurikuler baru, waktu itu di bulu tangkis. Kebetulan salah satu perintis dan pengembang ekstrakurikuler bulu tangkis pada saat zamannya gitu. Setelah itu karena memang kita nggak suka diem orangnya dan selalu pengen kegiatan gitu tuh ya. Selesai masa SMA, kita masuk ke perkuliahan. Alhamdulillah waktu itu untuk kegiatan ekstra atau UKM, unit kegiatan mahasiswa yang ekstranya kita di PMII, cuman nggak terlalu aktif. Karena kita ikut masuk ke intranya itu diantaranya Fatsun sama FK3. Kalau kawan-kawan yang tahu di kampus IAIN itu ada kegiatan intra, Fatsun sama FK3. Kalau FK3 sedikit bisa dijelaskan apa itu Fatsun dan FK3? Fatsun ini adalah salah satu UKM yang melatih anak-anak untuk menjadi jurnalis. Jadi unit kegiatan mahasiswa khusus ke bidang jurnalis, baik itu fotografi jurnalis, redaksi jurnalis dan sebagainya. Bikin berita. Ini tentang news lah gitu tuh. Kebetulan saya juga aktif di sana dan jadinya atau masuknya ke bidang fotografer jurnalis.
Terus untuk FK3-nya sendiri itu singkatan dari salah satu nama unit kegiatan yaitu Forum Kajian Kitab Kuning. Sebenarnya saya nggak terlalu bisa baca kitab kuning ya, cuman di sana itu tidak hanya mengkaji kitab kuning dan saya dapat bagian di bagian pengembangan minat dan bakat. Kebetulan saya dari SMA itu sama sohib saya ini ya, sama sohib saya ini di Rohis sudah pernah belajar apa band kepret gitu ya. Hadroh ya bahasanya ya. Kulit nabu kulit. Nabu kulit. Ya, dan itu untuk menyalurkan lebih lanjut di kampusnya, saya masuk ke K3, di sana juga ada band kepret juga atau hadroh juga atau rebanaan, banyaklah bahasanya ya untuk menyalurkan itu. Dan kebetulan di sana banyak bidang-bidang yang non verbalnya ya. Maksudnya kalau di FK3 kan Forum Kajian Kitab Kuning verbalnya kan baca kitab kuning. Tapi non verbalnya itu ada desain grafis dan lain sebagainya. Kebetulan saya membidangi di bagian itu juga seperti itu. Mungkin timbul pertanyaannya dari kegiatan teman saya ini yang sangat banyak, super aktif dan terkenal. Dia ini terkenal serba bisa, banyak mengetahui tentang hal-hal yang jadi multi talent lah istilahnya, sampai benerin kenteng juga bisa dia. Iya. Bisa. Nah mungkin satu pertanyaan, gimana sih cara ngatur waktunya gitu? Kegiatan yang begitu banyak dan bisa nguasain semua bidang gitu. Kan kalau orang kan kadang masuk sini setengah, udah masuk sini lagi setengah. Ini mah bisa nguasain semua, setidaknya dasar-dasar bisa semua. Dan ngatur waktunya itu seperti apa buat pelajaran bagi penonton gitu. Siap. Ini seperti ini. Kita berawal dari historisnya dulu ya, kenapa saya suka banget aktif gitu tuh. Pertama, kenapa saya suka banget aktif? Karena bagi saya itu libur itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan gitu. Libur menyakitkan. Iya. Kenapa saya bilang anti menyakitkan? Kaum rebahan ya. Iya, gitu. Karena jujur, kalau kawan-kawan lain ketika libur itu masa-masa kenikmatan. Iya, rebahan. Iya, kan? rebahan segala macam. Bikin pulau. Nah, itu. Sedangkan saya kalau libur itu pasti sakit. Anehnya tuh badan saya tuh. Karena memang mungkin biasa aktivitas berat, tiba-tiba libur, jadi akhirnya mungkin daya tahan tubuh itu terganggu, sehingga metabolisme dalam tubuh saya itu nggak normal. Makanya selain saya menghindari dari penyakit-penyakit yang datang ke dalam tubuh saya, maka saya manfaatkan dari situ saya untuk kemampuan aktif saya itu saya manfaatkan bidang yang lebih positif lah katakan seperti itu. Cara ngatur waktunya bagaimana? Sebenarnya kalau orang-orang seperti kita itu bisa dibilang tidak normal gitu. Kenapa tidak normal? Karena kadangkala waktu istirahat kita itu sedikit. Iya, sangat kurang. Iya, sangat kurang, tetapi kegiatan banyak. Sebenarnya saya dapat salah satu motivasi dari Albert Einstein. Albert Einstein itu orang yang tidak suka tidur. Dia sangat membenci sekali dengan tidur. Pernah dikatakan dalam satu sama kayak Kanjeng Nabi ya. Iya. Ya, sedikit tidur. Sedikit tidur. Jadi karena kata Albert Einstein itu bilang selama hidup ini kita tuh banyaknya tidur. Coba aja dijumlah tidur kita katakanlah 8 jam kali sampai umur hidup kita. Katakanlah umur hidup kita itu 65 tahun secara mungkin garis kedokteran ataupun garis di agama Islam itu. Ya dikali aja 8 jam kali umur gitu. Kan lebih banyak tidurnya daripada banyak aktifnya gitu. Maka di situ saya punya katakanlah sebuah motivasi bagi diri saya. Saya pengen hidup saya itu lebih manfaat daripada banyak tidur gitu. Akhirnya saya kesana kemari untuk bisa lebih aktif dan mencari berbagai kegiatan untuk bisa setidaknya bahasanya kata orang sedikit bermanfaat lah gitu tuh. Karena kalau kata peribahasa macan meninggalkan belang, manusia meninggalkan budi luhurnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi intinya saya hanya ingin bisa belajar jadi sedikit orang yang bermanfaat. Maka dari itu saya mencari banyak kegiatan, banyak aktivitas-aktivitas yang setidaknya itu bisa menampung hyperaktifan saya gitu tuh. Apakah itu ya mungkin dari segi
kegiatan di kampus kah ataukah di luar kampus kah, intinya bagaimana kita tidak diam, tapi bukan berarti yang tidak diam itu dimanfaatkan atau diarahkan ke hal yang negatif, tapi lebih ke arah yang positif. Untuk cara mengatur waktunya bagaimana, dulu saya sering banget beli buku agendang. Jadi ada agenda apa, buku agenda, mungkin kawan-kawan yang suka Schedule, iya suka mainan buku-buku agenda itu sama berarti, karena kelemahan saya dari dulu tuh lupa. Saya orangnya suka lupa. Jadi supaya nggak lupa saya catat gitu tuh. Untuk jadwal-jadwal apa berapa hari, setidaknya jam istirahat saya berapa jam, dan di setiap waktunya itu kita tata lah apa serapi mungkin. Ada kawan-kawan yang mungkin setiap hari dijadwal ulang, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan. Kalau saya pribadi waktu dulu mengaturnya itu ada jadwal 1 bulan, 1 minggu, sama jadwal 1 hari. Jadi jam sekian kita harus ngapain, jam sekian harus ngapain, supaya tidak bahasanya bisa teratur dengan baik, seperti itu caranya. Mungkin banyak yang ingin tahu untuk sekarang kegiatan yang sedang digeluti itu apa gitu, atau dalam tanda kutip pekerjaan atau apalah. Mungkin banyak yang penasaran sekarang itu sedang sibuk apa gitu, mungkin silakan. Kalau pekerjaan bahasa saya mah PKB ya gitu tuh. Apa PKB? Kalau ke teman-teman tuh, kalau ada nanya kerjaan, Mas atau apa kerja apa, saya PKB jawabnya. Kalau tanya apa itu PKB gitu, pengangguran kelas berat. Pengangguran kelas berat. Iya. Tapi uang banyak. Amin kali itu sih ya. Enggak, maksudnya gini, karena setiap kegiatan yang saya lakukan saya nggak anggap kerja. Prinsip saya nggak mau, walaupun bahasanya. Jadi nggak beban mungkin. Iya, dan apa itu untuk menghilangkan apa ya? Kenapa kok saya berusaha selalu fresh di hadapan semua orang walaupun kadang dalam keadaan capek? Karena kalau kita menganggap beban itu tidak dianggap sebagai beban, itu akan enak pembawaannya. Makanya saya bilang, kalau orang-orang kan nanya kerja apa, mungkin kerja di kantor atau kerja ini segala macam, tapi bagi saya nggak punya pekerjaan, saya punyanya kegiatan. Terlepas daripada kegiatan itu menghasilkan uang atau tidaknya, itu bonus bagi saya. Lalu mungkin ada tipe pertanyaan, berarti kan nggak jelas gitu. Secara penglihatan sih mungkin tidak jelas, tapi kegiatan yang sekarang sedang saya geluti untuk menjadikan apa ya, bahasanya katakanlah label buat saya, bukan pekerjaannya, baik lagi hanya melabelkan diri, bahwasanya ini loh saya saya tuh melakukan ini sebagai apa di kehidupan saya itu. Untuk sekarang ini saya aktif di bidang fotografi. Kebetulan dari waktu SMA itu bakat terpendam mungkin. Iya. Bukan bakat terpendam sih, keinginan terpendam. Sekarang udah digali berarti. Iya, udah digali. Terpendam lagi. Iya. Jadi waktu SMA itu memang sudah menyukai dunia fotografi, cuman memang belum tersampaikan. Nah, baru sekarang ini saya menekuni dunia fotografi, dan memang tidak mudah gitu. Awalnya untuk bisa diakui sebagai fotografer itu lumayan susah, karena memang dulu itu saya terkenalnya bukan seorang fotografer, tapi dulu terkenalnya seorang pemain hadroh atau pelatih hadroh. Sama waktu itu, sama kita dulu tuh main hadroh. Jadi orang-orang kalau kenal Dudi itu, wah Dudi pemain hadroh. Nah, saya pada saat itu saya berpikir gimana caranya saya bisa dikenal sebagai pelatih hadroh atau pemain hadroh plus seorang fotografer. Itu tuh. Akhirnya saya masih ingat banget bulan April tahun 2017 saya mematenkan atau mengikrarkan lah dalam diri saya pribadi, oke, fotografer sebagai identitas saya untuk menjalani kehidupan dalam dunia ini. Gitu. Akhirnya untuk sekarang ini memang saya lebih aktif di fotografi, sama mungkin videografi juga, dan garap-garap konten YouTube juga sama seperti ini. Jadi kalau di YouTube saya punya channel sendiri, cuman jarang saya kelola. Iya, karena memang saya banyak membantu teman-teman yang punya channel video lain ya. Ya, bagian video channel lain, karena saya ingat mungkin pernah ada salah satu ustadz atau kiai gitu kan, yang pernah beliau ceramah seperti ini. Saya ingat banget kata-katanya, kalau Anda bahasanya gini, kalau Anda bukan tidak mempedulikan, ketika Anda mendahulukan keperluan orang lain, maka keperluan Anda akan didahulukan juga oleh orang tersebut. Jadi, tapi kalau Anda hanya memikirkan keperluan diri Anda sendiri, maka orang lain juga tidak akan memikirkan diri Anda gitu. Nah, seperti itu, maka dari itu
kenapa channel saya jarang saya urus? Saya pikir ya sudah, kita bantu dulu yang teman-teman. Toh kalau channel saya mah gampang, bikinnya juga apa, alat ada, kemampuan ada, tapi untuk teman-teman lain kan mungkin butuh bantuan apa, orang-orang yang kurang lebihnya seperti kita dan yang lainnya gitu. Makanya apa, untuk hari ini atau untuk kedepannya memang saya punya cita-cita besar di dunia fotografi dan punya cita-cita bisa memberikan sedikit pengalaman saya, baik itu di dunia fotografi kah, videografi kah, YouTube kah, dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi sekedar pengetahuan atau info buat semua ya. Jadi teman saya ini video bisa, fotografi bisa, dan fotografinya macam-macam ya. Kadang teman saya ini bisa di pernikahan, bisa di acara-acara majelis, dan waktu itu dia dapat kesempatan fotografi ketika ada Habib Syekh di Cirebon, juga pas Habib Umar ke Kuningan, ke Habib Quraisy ya. Iya. Dia juga ikut moto-moto, dan berkat bisa fotonya itu bisa sering ikut-ikut majelis, bahkan di Iltiqa Ulama yang di Sumedang itu ya. Iya. Yang bersama Habib Umar, dia juga bagian fotografi dan bisa ketemu Habib Umar ya, bisa Betul. salaman dan lain-lain bisa. sebagainya. Jadi dari kemampuannya fotografi diarahkan ke agamis karena memang basicnya juga pemain hadro dan punya banyak majelis yang dibina oleh teman saya ini. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi mungkin dari keahlian yang teman saya miliki ini bisa sampai mengantarkan dia dekat dengan para kiai, para habib, para ulama, dan dekat juga dengan Habib Anis ya. Yeah. Jadi masih ngurus MR, Majelis Rasulullah cabang Cirebon. Cabang Cirebon. Ketuanya kalau di Cirebon nggak ada bahasa ketua, tapi adanya bahasanya koordinator umum. Nah, untuk koordinator umumnya itu ada Kang Ibrahim Haji untuk sekarang ini. Yang apa, pembinanya itu beliau sendiri, Habib Anis. Ya, jadi kalau misalkan di Cirebon mungkin tahu IDY Group, itu masih gabungannya lah istilahnya. Iya. Mungkin sekarang pengen tahu mungkin kita ya, apa sih moto hidupnya gitu yang bahasanya membuat semangat banget gitu. Moto hidupnya apa kira-kira supaya bisa memberikan pencerahan buat pemirsa? Moto hidup saya panjang ya. Oh, panjang. Panjang. Jadi kalau disingkat, diperkecil bisa nggak? Bisa. Jadi ini sih seperti ini. Saya bentuk nggak tahu ini apa satu kalimat atau satu paragraf ya, ini. Satu buku nggak apa-apa. Banyak banget ya. Oke, moto hidup saya yang bikin saya semangat itu ini. Jadi bahasanya, satu langkahmu menentukan ribuan langkah ke depanmu, dan ketidakmampuanmu adalah bukti. Salah. Saya hampir lupa soal panjang sih. Ya. Satu langkahmu menentukan ribuan langkah ke depanmu. Karyamu adalah bukti dari ketidakmampuanmu. Ketidakmampuanmu adalah bukti dari ketidaktahuanmu. Dan karyamu adalah apa nih? Saya lupa jadinya. Jadi seperti itulah. Iya. Jadi intinya dari moto saya itu, karya kawan-kawan itu atau karya kita semua itu berawal dari ketidaktahuan kita. Kalau kita pengen bahasanya pengen bisa berkarya, entah itu di dunia YouTube dan segala macamnya, atau saya punya impian seperti ini gitu. Ya coba saja berkarya gitu. Coba saja digapai apa dengan cara semampu mungkin gitu. Kalau misalkan tidak bisa, ya mungkin Allah sudah siapkan rencana yang lebih baik, gitu saja gitu. Intinya sih bagi saya itu, kenapa moto di depannya itu satu langkahmu menentukan ribuan langkah ke depanmu, karena saya ingat waktu dulu masih di pecinta alam. Jadi kita analogikan saja ya, lebih simpelnya. Kalau kita di pecinta alam, ketika kita lagi di hutan, salah satu jengkal aja, itu kita akan tersesat di tempat yang jauh. Jadi makanya satu langkah ini yang akan menentukan bagaimana kedepannya kawan-kawan. Itu makanya moto hidup saya sampai sekarang itu. Dan kenapa kok bisa semangat, karena awal hal baru, kenapa kok kata sahabat saya bahwasanya orang serba bisa gitu, dan kenapa kok bisa semuanya gitu. Karena ya itu, ketika saya melangkahkan katakanlah oke, saya fokus di dunia fotografi, oke di dunia videografi atau di dunia YouTube,
itu satu langkah yang akan merubah kedepannya saya gitu. Jadi apapun langkahnya, apapun hal yang saya lakukan, langkah pertama itu adalah hal yang akan membuka batu loncatan katakanlah, ataupun mengawali semuanya men-start ya, atau memulai gitu tuh dari hal-hal yang kita lakukan untuk menggapai hal kedepannya mungkin. Bahkan bisa dibilang walaupun satu langkah kita itu salah, itu akan merubah kedepannya. Apalagi yang benar gitu. Kalau misalkan langkah kita benar, kedepannya akan merubah kedepannya. Karena satu langkah itu adalah satu langkah yang benar-benar akan menjadikan diri Anda bisa menjadi dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Makanya satu langkahmu menentukan ribuan langkahmu ke depan. Ya, seperti jadi itu. intinya yang menentukan itu satu langkah awal itu ya. Jadi harus hati-hati. Tadi dianalogikan kalau di hutan itu misalkan kita lihat di depan ada macan, ya jangan langkah ke depan ya. Gitu. Tapi langkah ke belakang. Benar. Soalnya kalau mau adu gulat sama macan silakan ya. Yang berani sama macan mungkin malah lari ke depan ya, boleh aja. Silakan itu mah. Nah, mungkin nanti saya akan cantumkan IG teman saya ini di deskripsi ya, supaya lebih jelas. Di banyak karya fotonya juga di IG ya. Insya Allah Ada karya fotonya, mau lihat-lihat nanti insya Allah dicantumkan di deskripsi IG teman saya ini, dan jangan lupa follow sebanyak-banyaknya supaya bisa jadi telegram ya. Selebgram. Telegram. Iya. Nah, ya, mungkin kali ini terakhir mungkin ya, ingin mencoba menyampaikan pesan-pesan dari teman saya ini. Amanat atau apa ya bahasanya ya, pokoknya motivasi atau apalah. Bukan pesan terakhir, yang jelas apa gitulah, share yang harus di-share oleh semuanya, yang harus tahu lah. Kira-kira dari bagian hidupnya yang paling bisa membuat teman saya ini bisa bermanfaat, bisa sukses dalam segala bidang, apa sih kira-kira? Siap. Penyemangat lah. Yang pertama, saya punya satu kalimat yang itu bisa dibilang saya dapatkan dari momen dimana saya berada di sesuatu hal yang paling tidak mengenakan dalam hidup. Artinya dari selama saya lahir tahun 95, berarti kalau sekarang sudah 25 tahun lah kurang lebih ya. Selama 25 tahun itu ada hal dalam hidup saya, satu momen yang katakanlah itu momen terberat dalam hidup saya. Dan ketika dalam menghadapi momen hidup saya, momen terberat itu, muncul satu kalimat seperti ini. Ketika saya lagi katakan mungkin down dan memang tidak ada penyemangat, karena pada saat itu teman menjauh. Pada saat lagi di mana saya? Lagi di Bandung. Oh, lagi di Bandung. Iya, jadi nggak bisa calling gitu. Angkat sini gitu tuh, nggak bisa gitu. Lagi di Bandung. Iya, jadi kebetulan teman-teman dekat saya menjauh pada saat itu. Terus orang-orang yang spesial dalam hidup saya, entah itu orang tua atau apa, itu memang lagi dalam bukan dalam ya, tapi memang kondisinya tersebut itu sedang crash. Jadi memang tidak ada orang yang menemani sama sekali. Pendukungnya tidak ada, sehingga bisa dibilang kalau kita boleh bilang kasar itu, saya bilang pernah waktu saat itu, ya Allah, kalau bunuh diri itu diizinkan, saya bunuh diri gitu. Jadi oleng ya? Iya, karena memang benar-benar dalam kondisi drop, saya tidak ada yang menemani untuk bangkit itu, rasanya tidak ada yang merangkul. Tapi ketika itu justru ketika itu mungkin karena keimanan juga, karena motivasi hidup juga, karena motivasi bahwasanya hidup saya itu bukan sampai sini gitu tuh. Iya. Bahasanya saya tuh nggak hanya di sini saja itu, ke depan tuh masih panjang gitu tuh. Iya, kalau umur panjang. Iya, kalau umurnya panjang gitu tuh. Dan alhamdulillah masih diberikan umur panjang sampai sekarang gitu tuh. Iya. Oke, dalam kehidupan saya pada saat down, ada salah satu kalimat penyemangat hidup saya untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa bangun lagi. Pada saat itu kalimat tersebut terpintas dan terngiang di pikiran saya. Nggak tahu, seketika mungkin bisa dibilang hidayah dari Allah gitu ya. Di situ kalimatnya berbunyi seperti ini. Kehancuran itu memang menyakitkan, tetapi dari kehancuran tersebut akan tercipta lembaran baru yang bisa kita tuliskan dengan tulisan-tulisan yang indah atau tulisan-tulisan yang lebih buruk lagi, tergantung kitanya gitu. Dan saya memilih menuliskan lembaran-lembaran yang lebih indah
Gitu. Analoginya bahwasanya sebuah rumah itu kalau rumah sudah dibangun, pengen bentuknya baru, tidak bisa direnov. Kalau direnov itu diperbaiki. Tapi kalau benar-benar pengen baru, ya kita hancurkan, kita bangun lagi, kita bangun ulang lagi, kita tuliskan ulang lagi dengan hal-hal yang lebih baik lagi, lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi, sehingga wajah kita, semangat kita, bentuk kita itu baru lagi, seperti itu, fresh lagi gitu. Maka dari itu, dari kehancuran tersebut saya banyak belajar, saya banyak mendapatkan pengalaman yang luar biasa, sehingga katakanlah bisa jadi seperti sekarang gitu. Dan banyak ketika setelah saya dari kehancuran tersebut memang luar biasanya seperti apa. Setelah dari situ saya banyak ketemu orang-orang yang luar biasa dan memberikan pelajaran kepada saya bahwasanya hidup itu memang tidak mudah, tetapi bukan berarti kita menyerah dalam kehidupan kalau selagi umur kita masih ada gitu. Dan alhamdulillah sekarang historisnya kenapa saya aktif di mana-mana, selain memang saya suka aktif, ternyata hal yang kita geluti itu mungkin kelihatan sepele. Kata orang mungkin dulu seorang fotografer atau videografer apa itu gitu. Hanya sekedar tukang foto gitu. Tapi dari tukang foto itu malah mengantarkan saya ketemu orang-orang hebat, baik itu dari orang-orang hebat dari agama kita, agama Islam, ataupun orang-orang yang memang hebat dalam bidangnya masing-masing, dalam bidang perekonomian, dalam bidang perindustrian dan segala macamnya. Saya banyak ketemu dengan mereka. Sebabnya apa? Sebabnya foto ya yang mungkin dulu dikatakanlah sesuatu hal yang sepele gitu. Jadi ya kemarin kalau ada yang bilang, oh pernah ketemu di acara Halaqah Ulama 1000 Ulama yang di Bandung pas ada Habib Umar. Ya sejujurnya dulu tuh nggak pernah mimpi, nggak pernah apa gitu. Cuman saya dulu waktu zaman SMP kelas 2 inget banget sambil naik sepeda, sambil ngotor sepeda itu punya hayalan gitu tuh, punya hayalan. Ya jadi pada saat saya kelas 2 SMP sambil ngotel sepeda ya, saya punya impian, punya hayalan pada saat itu. Sebenarnya sih doa iseng gitu deh, waktu itu doa saya seperti ini, ya Allah bisa nggak sih saya dikenal oleh banyak orang. Karena memang pada saat itu kan kita tahu sendiri daerah saya, mungkin kalau sering main ke rumah tahulah daerah saya kan, kalau kawan kan mungkin belum tahu, tapi kalau yang sudah sering main ke rumah, daerah saya itu dibilang terpencil, pelosok ya, nggak terlalu melosok banget gitu ya, tapi kalau dibilang nggak melosok tapi melosok gitu tempatnya gitu. Jadi memang bisa dibilang kalau untuk kayak perkembangan zaman itu tapi kurang cepat gitu daripada daerah-daerah lain gitu tuh. Sehingga pada saat itu hanya sekedar mimpi, bisa dibilang hanya sekedar menghayal gitu. Makanya saya bilang tadi awal bahwasanya saya memang saat ngontel sepeda itu ya menghayal gitu. Hayalan saya itu ya Allah apakah saya bisa dikenal, bukan terkenal, saya bilang dikenal banyak orang. Karena kalau kita dikenal banyak orang berarti dan dikenal kebaikannya, berarti kita menjadi orang yang katakanlah kita bisa menjadi orang yang baik dan bermanfaat. Maka dari itu gitu tuh. Berawal dari hayalan itu, ternyata hayalan saya itu dan celotehan, bisa dibilang celotehan anak SMP yang sambil ngontel sepeda iseng-iseng ngayal ya. Ternyata itu dikabul. Itu dikabul, banyak orang yang kenal dengan saya. Dan alhamdulillah bisa ketemu dengan orang-orang hebat, dan beda ya bahasanya terkenal dengan dikenal. Kalau terkenal orang hanya tahu kita tidak tahu orang. Tapi kalau kita dikenal, dia kenal saya kenal dia gitu tuh. Jadi beda, dan cara responannya beda orang terkenal dengan orang yang dikenal gitu tuh. Makanya saya milih dikenal gitu tuh. Dan perlu kawan-kawan resapi ya, perlu ini sih untuk kalian tadi ditanyakan apa yang harus disampaikan untuk motivasi kawan-kawan yang melihat gitu ya. Kalau kawan-kawan punya ide, punya hayalan yang ada di benak kawan-kawan, jangan ragu untuk mencoba,
diwujudkan dalam dunia nyata gitu. Karena jujur saya dari mulai saya pengen ketemu orang-orang hebat, entah itu kiai, habaib atau orang-orang yang hebat dalam bidang-bidang duniawi lah, entah itu orang-orang yang ekonom, menteri segala macam. Dulu hanya sekedar menghayal, ya Allah apakah bisa anak yang pelosok seperti saya ini yang nggak punya kemampuan finansial pada saat itu bisa ketemu orang-orang hebat gitu. Ternyata ketika saya pengen berusaha gitu. Saya pengen berusaha, akhirnya ya berusahanya apa gitu. Dulu ya karena memang saya jujur aja kalau untuk finansial saya nggak punya. Tapi saya punya semangat, saya akan keliling, atau waktu itu impian saya itu saya pengen tahu Jakarta. Cuman bagaimana caranya saya bisa ke Jakarta tapi tidak bayar, tidak memakai uang, tapi bisa ke Jakarta. Dan itu real ke Kabul gitu. Dari fotografi saya, akhirnya pada waktu itu saya diajak, karena memang tidak ada tim multimedia yang mendokumentasikan. Akhirnya diajak sama tim MR Cirebon, Dut berangkat katanya, liputan jamaah yang ke acara kalau orang meninggal tuh haul ya, haulnya Habib Munzir bin Fuad Musa, mungkin kawan-kawan tahu ya, beliau sangat luar biasa sekali. Datang ke sana, saya menginjakkan kaki di Jakarta tanpa sepeser uang, hanya bermodalkan kemampuan. Dan itu impian yang salah satu impian saya, bisa keluar kota tanpa harus mengeluarkan uang sama sekali. Tapi saya bisa gitu tuh. Bahasanya kalau kata Tommy Yahya tuh, kamu nggak usah ikut ke Jakarta kata orang tuanya, tapi kamu kelak nanti akan kencengin Jakarta gitu. Dan saya terinspirasi dari situ. Hari ini saya nggak berangkat ke Jakarta bukan karena saya memang saya karena nggak punya uang, tapi saya akan berangkat ke Jakarta karena kualitas dan kemampuan saya tanpa harus mengeluarkan uang, dan itu terkabul sampai sekarang gitu. Dan bagi kawan-kawan yang memang punya angan-angan, jangan hanya sekedar angan-angan, jadikan impian. Karena bedanya kalau hanya sekedar angan-angan itu akan lewat, tapi kalau angan-angan itu kawan-kawan jadikan impian, itu akan menjadi sesuatu yang kawan-kawan bisa wujudkan dalam dunia. Terus jangan sepelekan yang namanya menghayal. Saya ingat banget waktu itu ada manajer saya, waktu itu kan saya ikut lomba, kata manajer saya, kalau kamu selagi menghayal itu tidak berbayar atau belum dibayarkan gitu tuh, maksudnya belum menjadi hal yang berbayar gitu tuh, yang harus bayar, berhayalah gitu. Karena orang-orang hebat itu berawal dari hayalan. Pendiri Facebook itu hanya sekedar menghayal. Yang punya Apple hanya sekedar menghayal, yang punya Microsoft dulu semuanya gitu tuh. Microsoft, Google itu semuanya hanya sekedar menghayal. Tapi dari hayalan tersebut menjadi ide yang luar biasa yang mereka jadikan impian, sehingga hayalan-hayalan tersebut itu sekarang bisa kawan-kawan nikmati. Tapi pesan saya, jangan takut dan jangan menyerah ketika kawan-kawan menggapai hayalan tersebut. Banyak orang yang mencaci maki atau banyak orang yang meremehkan kawan-kawan. Bagi saya pribadi, saya sangat suka dihina. Entah kenapa gitu. Mungkin ada pertanyaan yang melihat ini, kok suka dihina gitu tuh. Saya aja kalau dihina tuh marah gitu. Kalau saya suka. Kenapa? Artinya bukti ketika saya dihina, bagi saya bahan bakar untuk membuktikan ke halayak umum adalah hinaan orang, cacian orang, makian orang, atau omongan-omongan yang merendahkan kita gitu, atau omongan yang tidak enak ke dalam diri kita. Itu akan menjadi bahan bakar penyemangat kita untuk bisa menggapai apa yang kita inginkan dan apa yang ingin kita buktikan ke halayak umum. Jadi jangan takut kalau kawan-kawan, hari ini saya dihina segala macam. Pasti akan memang secara sosiologis akan down. Tetapi yakinlah kalau kawan-kawan dihina itu lebih bersemangat daripada kawan-kawan dipuji. Rasanya beda gitu, seperti itu. Pesan-pesannya alhamdulillah sangat bermanfaat lah, insyaallah. Mungkin sebenarnya masih betah, cuma karena waktu mungkinnya kita sudah sampai di sini. Pokoknya buat para yang nonton ini ya belajar dari pengalaman teman saya ini,
kalau downnya bangkit lagi lah, jangan sampai bunuh diri dan lain-lain. Nah, itu dia. Ini juga downnya karena hal yang bermanfaat, yang benar-benar masih kuat, apalagi hanya sekedar down karena masalah cinta. Apalagi yang gamers itu ya, dia nggak gamers ya? Enggak, saya nggak gamers. Kalau gamers itu ya mungkin sedikit membuang waktu lah, sedikit membuang waktu. Cukupkan sekian aja mungkin. Satu kata dulu, Ang. Iya. Sebelum penutup, ya sibukkanlah pikiran kita atau galaukanlah pikiran kita, bukan karena galau yang sepele. Maksudnya sepele itu mungkin bagi yang muda-muda ya, yang mungkin nonton galau sepele karena cinta, galau sepele karena game. Itu jangan, hal yang itu bagi saya sepele. Tapi galaukanlah pikiran kawan-kawan itu, memikirkan sesuatu yang karya yang hebat atau sesuatu konsep atau hal-hal yang hebat yang sekiranya kawan-kawan itu bisa wujudkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau bahasa Inyoman Nuarte, mungkin kawan-kawan agak asing ya dengan Inyoman Nuarte, tapi Inyoman Nuarte ini adalah salah satu pematung luar biasa, pematung monumen-monumen di Jakarta. Salah satunya monumen proklamasi, dan sekarang dia lagi bikin konsep luar biasa, yaitu Garuda Wisnu Kencana (GWK). Itu kata-katanya cuma satu, saya masih ingat sampai sekarang katakannya satu. Janganlah Anda berbangga dengan sejarah super yang dimiliki Indonesia. Karena apa? Orang zaman dulu tanpa peralatan modern Anda bisa membuat hal yang luar biasa, sedangkan Anda orang zaman sekarang dengan peralatan yang super modern tapi pemikiran Anda tidak sesuper pemikiran sejarah-sejarah yang lama. Jadi dari itu saya ke pecut ya, atau ke sentak bahwasanya yuk kita bikin sejarah yang hebat. Minimal untuk diri kita sendiri, bukan hanya melongo, oh ini saya punya sejarah yang hebat, entah itu sejarah orang tuanya, entah itu sejarah negaranya. Jadi jangan hanya membanggakan yang masa lalu, tapi buatlah masa depan yang bisa menjadi sejarah untuk diceritakan oleh anak cucu Anda semua. Super sekali ya, alhamdulillah. Mungkin dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan, silakan komen aja lah kalau ada yang kurang cocok, kurang ketemu langsung juga boleh. Mohon maaf atas segala kesalahannya, kami masih belajar semuanya. Semoga berkah manfaat untuk semuanya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, share, like, and comment di channel Al Jagagia. Oke.